Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 8 MTS, hari ini kita akan latihan pembahasan soal untuk persiapan kegiatan PAS Akidah Akhlak. Mudah-mudahan video ini membantu sekaligus sebagai persiapan dan ikhtiar kalian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, kita mulai saja untuk nomor yang pertama. Ayat-ayat atau wahyu yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah disebut dengan, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di dua tempat, di Mekah dan di Madinah. Yang di Mekah dikenal dengan ayat Makkiyah, sementara di Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Kalau soalnya sebelum hijrah, berarti Nabi Muhammad berada di kota Mekah, maka disebut dengan ayat Makkiyah. Dua, arti Al-Quran menurut bahasa itu adalah bacaan, dari qoro'a yaqro'u Qur'anan. Yang ketiga, isi pokok kandungan Al-Quran terdiri dari apa saja? Yang paling tepat adalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, tarikh, dan kemudian syariat. Yang keempat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, nambahin Al-Quran, ini bab pertama di kelas 8 akidah akhlak. Nambahin Al-Quran banyak ya, ada Az-Zikru, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan. Nah, kalau kalian tidak tahu atau tidak mengerti bahasa atau makna per ayatnya, cari yang ada di ayat, kemudian ada dari ayat di pilihan jawaban. Berarti jawabannya adalah az-zikru. Nah, gitu ya. Nomor 5, yang termasuk kelebihan dan keistimewaan Al-Quran terdapat pada nomor berapa? Yang paling tepat adalah 1 dan 3. Terpelihara kemuliaan dan keutuhannya, sekaligus Al-Quran keistimewaannya adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Nambahin Al-Quran yang artinya penjelasan atau keterangan, kira-kira yang mana? Alkitab artinya tulisan atau buku, Az-Zikr itu peringatan, Al-Huda itu petunjuk, Al-Bayyinah itu diartikan dengan penjelasan dan keterangan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7, Al-Quran terdiri dari berapa surat? Jumlah surat yang tercantum dalam Al-Quran ada berapa? Al-Quran itu 30 juz, 6.660 ayat atau 6236 ayat, kemudian berisi 114 surat. Jadi jawabannya adalah B. 8. Dalil nakli yang menunjukkan diturunkannya Al-Quran. Cari kata kuncinya, berarti wa anzalna ilaikal kitab. Nah, diturunkannya Al-Quran. Alkitab itu ada sama dengan Al-Quran. 9. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim mim misli. Nah, semisal Al-Quran. Nah, jadi pernah Allah menantang kaum kafir Quraisy untuk membuat semisal Al-Quran tetapi tidak ada yang mampu. Jawabannya adalah A. 10. Pernyataan yang benar tentang pengertian mujizat. Mujizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada Rasul atau Nabi. 10A. 11. Yang termasuk contoh mujizat kauniyah. Mujizat kauniyah itu pengertiannya adalah mujizat yang nampak ya oleh panca indera jelas. Nabi Musa selamat ketika dihanyutkan, ini bukan mujizat, ini irhas. Nabi Isa berbicara ketika masih bayi, ini pun irhas. Nabi Muhammad dilindungi awan, ini pun irhas. Nah, Nabi Nuh membuat kapal besar, ini adalah mujizat kauniyah. 12. Perbedaan antara mujizat kauniyah dengan mujizat akliyah terletak pada C. Kalau kauniyah mujizat itu terbatas ketika nabinya masih ada, ya berlaku mujizat itu. Tapi kalau sudah meninggal maka tidak berlaku. Beda dengan akliyah seperti Al-Quran, Nabi Muhammadnya sudah wafat tetapi Al-Qurannya akan tetap berlaku sampai akhir zaman. 13. Salah satu contoh karomah yang diberikan Allah pada Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah, memiliki anak laki-laki. 14. Pernyataan berikutnya termasuk salah satu persamaan antara mujizat, karomah, maunah, irhas adalah sama-sama kejadian luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. 15. Dari beberapa contoh kejadian berikut yang termasuk salah satu contoh maunah. Kira-kira yang mana anak-anak? Jawabannya adalah C. Seorang anak yang selamat dari bencana banjir bandang, yang lain meninggal,
yang satu tidak. Sama dengan kasus kemarin artis yang viral mengalami kecelakaan, Vanessa Angel. Anaknya Gala ya namanya ya. Nah, selamat dan itu adalah maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 16. Akhlak terpuji yang artinya ungkapan terima kasih. Nah, kata kuncinya terima kasih otomatis jawabannya adalah syukur. Ini bab ketiga kelas 8. Nah, materinya ya. Dari pernyataan di atas yang memotivasi agar seorang memiliki akhlak tawakal terdapat pada nomor berapa? Mau bekerja keras, 2, 4, kemudian 5. Terlanjut ke nomor 18. Yang termasuk nilai positif dari akhlak terpuji syukur terdapat pada nomor berapa? Yang paling tepat adalah syukur itu karena perintah Allah. Nah, ini nih. Nomor 2, D. 19. Ahmad adalah anak laki-laki yang hidup dalam kemiskinan. Setiap harinya ia membantu orang tuanya mencari uang dengan cara berjalan gorengan. Ahmad tetap sekolah di salah satu MTS yang ada di kotanya. Selama menjalani masa sekolah, Ahmad menghadapi berbagai ujian, cobaan mulai dari kesulitan ekonomi sampai menghadapi ejekan. Tapi dia tetap tidak marah, tidak emosi, tidak putus asa. Yang mencerminkan dari sifat Ahmad adalah sabar. Sabar. A. 20. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. 20A. 21. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Tekun dalam berusaha, tenang menunggu nasib mujur, tidak tergesa-gesa, tidak mudah putus asa. Nah, sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari nih, anak-anak, contohnya adalah tidak mudah putus asa. Berikut termasuk salah satu cara bersyukur dengan perbuatan. Harus gimana? Mengucapkan terima kasih lewat ucapan itu ya. Mengerjakan sholat 5 waktu, membaca hamdalah, membersihkan hati dengan mengingat Allah. Jawaban yang tepat adalah lewat sholat itu adalah salah satu bentuk syukur kita pada Allah. 23. Salah satu akhlak terpuji yang artinya sikap murka atau benci pada orang lain tanpa alasan jelas. Nah, ini materi akhlak tercela kelas 8 yaitu godob. Ya, pemarah. Yang 24, anania merupakan salah satu akhlak tercela yang punya arti egois. Kalau rakus itu adalah tamak. Marah itu godob. 26. Seorang anak terlampau besar nafsunya terhadap keduniaan. Anak tersebut hanya disibukkan dengan gadgetnya, tidak mempedulikan baik dan salah. Asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga dia lupakan tujuan kehidupannya di dunia untuk beribadah. Nah, ini adalah apa? Kira-kira ya dia disibukkan dengan gadgetnya, tidak mempedulikan baik atau salah. Asalkan dia mendapatkan yang diinginkannya, sehingga dia lupakan tujuan kehidupannya. Nah, bersifat duniawi, ya ini bisa godob, mohon maaf, bisa tamak dan bisa anania. Kira-kira yang paling tepat apa? Tidak mempedulikan baik salah, asalkan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Asalkan dia dapat sesuatu yang diinginkan, ya yang mau itu. Nah, itu berarti egois, ya. Salah satu cara untuk menghindarkan diri akhlak tercela tamak adalah tamak itu rakus. Selalu bersyukur, selalu menumpuk harta, tidak pernah menemukan sikap sabar, berarti selalu bersyukur. 28. Dalil yang menunjukkan tentang larangan berputus asa adalah wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha yuhibbu kulla muhtalin fahur. 28A. 29. Wala tusair hadakalina wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu di muka bumi ini berjalan dengan sombong dan membanggakan diri. Jadi jawabannya adalah 29A. 30. Berikut ini salah satu karakter orang yang memiliki akhlak tercela anania. Berarti egois ya. Jadi jika disenggol saja selalu marah, berarti ini godob. Doni tidak mau bekerja karena sudah di PHK. Hani bersama ibunya selalu mencari barang-barang bekas. Rani suka menyendiri, tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Nah, ini berarti egois anania. 31. Marah itu sungguhnya dari setan dan sungguh setan itu dijadikan dari api. Sungguh api itu bisa pada dengan air. Jika kamu marah segera berwudu. Perilaku yang harus dihindari pernyataan tersebut adalah godob, ya, marah. 32 yang termasuk ada pada guru tunjukkan pada nomor
hormati, hargai, tidak mencari kesalahan, menjaga pembicaraan sampai cakap dengannya, menanggung dan menafkahi guru. Itu salah ya. Yang paling tepat adalah satu, 2, dan 3. A. 33 di bawah ini salah satu cara berakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia, berarti selalu mendoakannya. 34 ridol Rob bi ridol walidain wasuhtur Rob bisuhtil walid. Makna tergandung adalah menaati perintahnya merupakan perintah Allah, menjaga perasaan orang tua dan membuatnya ridho. Jadi ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadi harus dijaga perasaannya dan harus eh, orang tua kita ridho. C. Nama kaum umat Nabi Musa itu adalah Bani Israel. Oke, selesai anak-anak, silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Yang esai pun silakan dalami materi dengan sebaik-baiknya, materi bab 1 sampai yang terakhir tentang adab kepada orang tua dan guru. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan PAS-nya dilancarkan sekaligus dapat hasil yang memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.